Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Dan pada malam hari ini ada kekhususan yang akan kita terima nanti, yaitu masalah Ramadan. Untuk itu, saya atas nama koordinator pengajian kajian Ar-Rayyan Trawas ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Muhammad Shalih Drehem yang dapat memenuhi undangan kami. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Al-Am Ahmad bin Usman yang telah menyiapkan semua sarana demi terlaksananya pelaksanaan pengajian ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan diri untuk datang ke tempat ini meskipun dari jarak yang jauh. Mudah-mudahan niat kita ini dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pulang dari tempat ini dapat menjalankan semua apa yang kita dapatkan dari tausiah Ustaz Muhammad Shalih Drehem nanti. Belum hilang ingatan saya 1 tahun yang lalu dalam majelis yang sama ini, dalam topik yang sama, kita telah mendapatkan tausiah dari Ustadz Fauzi Bahris. Saya merasa tausiah dari Ustadz Fauzi Bahris ini baru beberapa bulan lalu. Tapi nyatanya sudah 12 bulan. Demikian cepatnya bergulirnya waktu ini, tidak terasa kapan 1 bulan, kapan 1 minggu, kapan 1 hari. Tidak terasa sekali. Untuk itu, marilah kita introspeksi diri. Bagaimana bahayanya kita ini kalau kita ini lalai terhadap pemanfaatan waktu yang diberikan oleh Allah SWT. Karena kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah SWT ini adalah suatu nikmat yang besar sekali dan sangat rugi apabila kita tidak bisa memanfaatkannya. Untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kita perlu latihan. Dan waktu latihan yang paling tepat adalah bulan Ramadan. Bagaimana kiat-kiat supaya kita ini bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah pada kita ini sebelum ajal kita berakhir. Nanti kita akan mendapatkan wejangan dari Ustaz Muhammad Shalih Drehem bagaimana caranya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa Ramadan ini adalah bulan latihan untuk bagaimana kita bisa menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Ustaz Muhammad Shalih Drehem untuk memberikan tausiahnya, dan agar kondisi daripada ceramah agama ini bisa berjalan lancar, saya mohon dengan sangat handphone untuk dimatikan.
Jadi jangan nanti kita dengar suara handphone sangat mengganggu konsentrasi daripada para jamaah. Saya mohon dengan sangat untuk mematikan handphone. Oke, saya persilahkan Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah, tahiyatuna jami'an, fa'aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzit tawli, la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan addakhiruha liyawma liqa'ih, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna nabiyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih, salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik, faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir. Jamaah sekalian, kalau tadi Ustadz Abdurrahman di takhtim pengajian tahun lalu dengan Ustadz Fauzi bin Faisal Bahrish, saya masih ingat betul 2 tahun yang lalu saya yang mengisi di tempat ini, dan saya juga merasa hanya beberapa bulan juga. Entah perasaan ini apakah yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min alamatis sa'ah, tanda-tanda dekatnya kiamat, wujud taqarrubuz zaman, terjadinya percepatan waktu yang dirasakan oleh umat Muhammad ini. Kalau ini terjadi, barangkali bisa jadi bahan evaluasi buat kita. Tapi yang saya takuti secara pribadi, terlenanya kita dengan dunia ini. Terlenanya kita ini dengan maksiat yang kita lakukan. Terlenanya kita dengan dosa yang kita perbuat. Apakah itu dosa mata kita, dosa lisan kita, dosa pikiran kita, dosa khayalan kita, atau maksiat-maksiat yang terkadang menjadi kebutuhan kita setiap saat. Saking nikmatnya, saking terbiasanya kita bermaksiat, seakan-akan itu sudah bukan dosa lagi. Jamaah sekalian, subhanallah, Allah mencintai kita semua. Dan saya yakin kita semua yang hadir di sini dalam naungan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terdorong membuat kita hadir ke sini bukan karena raksi-raksinya. Sebelumnya kita duduk bareng mentafakuri kebesaran Allah, itu salah satu penyemangat saja bagi kita. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan hidangan
sate gulingnya. Walaupun kita juga butuh akan hal seperti itu, tapi saya yakin keberadaan kita di sini, semangat kita semangat iman. Karena memang antum semua mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mencintai kita semua insyaallah. Jamaah sekalian, bentuk cintanya Allah itu hudur syahri Ramadan. Datangnya bulan suci Ramadan. Allah faham betul. Allah memahami betul tentang kelemahan kita manusia ini. Setakwa-takwanya kita, sewarak-waraknya kita, sehati-hatinya kita dalam beragama ini, tetap kita ini manusia yang punya syahwat, punya hawa nafsu. Yang terkadang syahwat dan hawa nafsu ini mendominasi kehidupan kita, mengendalikan kehidupan kita. Bahkan tanpa kita sadari kita telah menuhankan hawa nafsu kita ini. Marhaban ya Ramadan. Saya selalu mengucapkan kata-kata ini, selamat datang Ramadan. Wajar kalau kemudian kita antusias untuk kemudian menunjukkan rasa bahagia kita, rasa semangat kita menyambut Ramadan ini. Jemaah sekalian, begitulah waktu bergulir. Ibnu Qayyim rahmatullah mengatakan, idha'atani aslu kulli idha'atin. Ada dua hal yang betul-betul hilang begitu saja dan terlewatkan begitu saja. Dan banyak di antara kita tidak merasa dengan dua hal ini. Yang pertama adalah idha'atul qalb. Hilangnya sensitivitas hati kita untuk mengenal kebenaran. Hilangnya hati yang sudah tidak respon lagi, tidak merasakan nikmatnya lagi beribadah kepada Allah. Hilangnya suasana batin, suasana ruhi, di mana ada keterpaksaan terkadang pada diri kita untuk merespon perintah-perintah Allah. Dan yang kedua adalah idha'atul waqt. Hilangnya waktu. Yang berbicara pada saat ini jamaah sekalian, umur saya sekarang sudah setengah abad. Persis 50 tahun lewat 3 bulan sekarang ini. Saya tadi malam juga memberikan perenungan di Al-Irsyad. Kalau saya balik umur 15 tahun, berarti saya harus siap mempertanggungjawabkan 35 tahun kepada Allah. Apa yang sudah kita perbuat dengan waktu yang kita punya ini? Tadi pagi, saya jam 9:30 sampai jam 9:30, saya ikut berkumpul dengan guru besar, para profesor ahli bedah dan anestesi di UNER. Berkumpul semua Prof. Hafidnya, Puruhitunya, Narto, Naryo, semua profesor-profesor. Mereka merasa bahwa ilmu yang mereka punya itu terkadang nggak mampu menyelamatkan fisik yang dia punya. Fenomenanya, banyak orang meninggal dunia sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka geluti. Ahli bedah saraf justru meninggal dengan tumor otaknya. Ahli bedah tulang justru meninggal dengan kanker tulangnya. Ahli torak, ahli jantung, bedah jantung dan lain sebagainya meninggal dengan jantungan mendadak seperti itu. Fenomena apa ini? Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah mencintai kita. Dan Allah begitu cintanya sama kita, diberikan kepada kita 1 bulan khusus. Namanya Ramadan. Di bulan ini, kelemahan-kelemahan yang sudah kita lakukan itu saatnya untuk kemudian kita menata kembali. Tadi malam saya juga di Al-Irsyad juga mengangkat kata-kata Ibnu Qayyim ini. Tidak ada salahnya saya mengulangi lagi pada malam ini. Bagi yang sudah mendengarkan, mudah-mudahan semakin menguatkan ingatan kita. Asyratu asya' dha'i'atun la yantafi'u biha. Saya sampai berani mengatakan, kenapa Ramadan ini perlu kita sambut? Kenapa Ramadan ini
perlu kita perhatikan. Karena nanti ternyata ukuran baik dan tidaknya kita, ma'asyarul muslimin, sangat bergantung terhadap respon kita terhadap Ramadan. Antum gagal merespon Ramadan, antum bakal gagal dalam kehidupan yang lain. Pegang omongan saya ini. Dan ini bukan omongan saya sebenarnya. Omongan kata-kata salafus saleh. Tapi kalau antum berhasil memanage Ramadan, merespon Ramadan, insya Allah hari-hari yang lain lebih berhasil lagi kita mengelolanya. Jamaah sekalian, lalu kenapa perlu kita respon Ramadan ini? Ada apa dengan Ramadan ini? Saya pikir kalau hadis-hadisnya sudah cukup jelas. Terlalu banyak hadis-hadis yang berbicara masalah Ramadan ini. Saya ingin mencoba dulu sebelum masuk ke hadis-hadis Rasulullah. Ayo kita melihat apa yang dikomentar oleh Ibnu Qayyim rahmatullah alaih ini. Tentang 10 hal, 10 macam yang kita lalaikan begitu saja. Kita tidak mampu menjaganya dalam kehidupan kita ini. Bahkan tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Yang pertama kata beliau, ilmun la yu'malu bihi. Ilmu yang kita punya. Tapi ilmu kita nggak aplikatif. Kita punya ilmu, tapi nggak bisa diamalkan. Saya takut bicara seperti ini, ma'asyarul muslimin. Wabil khusus buat antum yang sudah S1, saya selalu memberikan ilustrasi juga. Kalau kita bicara ilmu, yang kita geluti selama ini, kalau antum belajar mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai SD, kita tidak bicara TK. Kalau bicara TK 2 tahun, SD 6 tahun, sudah 8 tahun. Ilmu dasar ini. Kemudian kita ngambil SMP, SMA 6 tahun. Jadi 14 tahun. Menggali ilmunya Allah ini. Kemudian antum tambah lagi di program S1. Jadi 18 tahun pertanyaannya. Ilmu 18 tahun yang sudah antum gali ini. Bermanfaat tidak buat agama kita ini? Atau kita tanyakan pada diri kita sendiri. Ada nggak manfaatnya buat kita secara pribadi? Buat keluarga kita? Ramadan, momen yang tepat untuk kita mengevaluasi masalah ini. Yang kedua, kata beliau, dan ini yang saya takuti, wa amalun la ikhlas. Wa amalun la ikhlas fi. Amal yang tidak ada keikhlasan dalam apa yang kita kerjakan selama ini. Ya akhil karim, bicara ikhlas ini, yang tahu itu bukan orang lain. Yang tahu bukan istri kita, bukan anak kita. Yang tahu bukan anak buah kita. Bahkan malaikat pun tidak tahu apakah kita ini ikhlas atau tidak. Ukuran ikhlas itu kita tanyakan pada diri kita. Karena yang tahu kita ikhlas atau tidak, ya kita secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo. Dan saya terus mengatakan marhaban ya Ramadan. Ramadan ini akan melatih antum totalitas 24 jam untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini, 1 bulan ini akan melatih antum untuk totalitas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada amalan yang paling real keikhlasannya daripada puasa nanti ini. Salat kayak gini ya akhi, diimami oleh Ustadz Umar. Kita tidak tahu tentang isi hati kita, kemana pikiran kita ini. Antum datang ke sini, apakah murni tafaqquh fiddin, mendalami ilmunya Allah atau tidak? Yang tahu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amimo yang ada di sebelah kiri saya, Syekh Abdurrahman sebelah kanan saya ini, yang tahu juga apakah isi hati kita kemana larinya, itu yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berbicara seperti ini, datang ke tempat ini,
Apakah saya tulus karena Allah atau ada orientasi-orientasi yang lain? Itu yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan nanti ini ikhwatal iman akan mencuci semua itu, akan menyelesaikan semua itu. Marhaban ya Ramadan. Aduh, ya. Kalau sudah bicara ikhlas ini, nanti ini yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima dan tidaknya amal kita ini, itu Allah melihat langsung tentang ini. Silakan lihat dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih tentang 3 potret manusia yang semua kita mendambakan dengan 3 potret manusia ini. Orang yang mati syahid, orang yang alim dan ahli baca Quran, orang yang ahli sadaqah dan beramal sosial, 3-tiganya dinafikan oleh Allah karena ada penyimpangan keikhlasan dalam hatinya. Satu sisi, tidak ada kematian yang paling mulia daripada syahid. Tapi yang tahu orang itu syahid atau tidak, malaikat pun tidak tahu. Hanya Allah. Dan ketika malaikat ingin menunjukkan amal salehnya, pahala syahidnya, pahala ngajarnya, pahala hafalan Qur'annya, pahala sedekahnya, semuanya dinafikan oleh Allah dan malaikat mencatat apa adanya. Qala kadzabta, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan engkau sebagai seorang mujahid, pahlawan, pemberani. Qala kadzabta, engkau mengajarkan ilmuku supaya kau dikatakan seorang yang alim, ahli hadis, ahli fikih, dan pakar, serta pakar-pakar yang lain. Dan kau baca Quran supaya dikatakan kau qari. Qala kadzabta, engkau berinfak supaya kau dikatakan oleh teman-temanmu dan sahabat-sahabatmu, engkau seorang yang royal, seorang yang dermawan. Thumma suhiba fi thumma umira bihi fa suhiba ala wajhi thumma ulqiya fin nar. Diperintah orang itu dan ditarik kepala orang itu dan dilemparkan ke neraka jahanam. Saudara, Ramadan latihan bagi kita ikhlas paling aplikatif. Famarhaban ya Ramadan. Kam min amilin, kam min amalin, kata Ibnu Qayyim, la ikhlasa fih. Betapa banyak amal kita terkadang ada niatan-niatan terselubung, niatan-niatan tertentu. Bahkan walak tidak alah. Kadang nggak jadi contoh perbuatan kita, ma'asyar muslimin. Yang repot saat ini banyak orang tua nggak bisa jadi contoh buat putra-putrinya. Nggak jadi teladan tengah-tengah keluarganya. Saatnya Ramadan tiba untuk kemudian antum bergandengan tangan lagi dengan istri antum, untuk bangun sahur bersama-sama, untuk qiyamul lail bersama-sama, untuk baca Quran bersama-sama, menata keikhlasan, dan antum akan jadi figur di saat Ramadan ini, ma'asyar muslimin. Oke. Yang ketiga kata beliau, malun la yantafi'u bih wala yastamti' minhu jami'uhu fid dunya wala muqaddimu amamahu fil akhirah. Mohon maaf, terkadang kita juga punya harta, Pak. Tapi harta yang nggak jelas alokasinya itu. Harta bahkan nggak jelas, bahkan juga nggak jelas pula. Kadang-kadang dia juga tidak bisa menikmati dengan harta yang dia punya itu. Di dunia bahkan tidak ada persiapan bahwa harta yang dia punya sebagai mazra'ah ke akhirat, nggak jelas bagi kita ini. Ayo evaluasi bersama-sama jamaah sekalian tentang dunia yang kita punya ini. Apa yang kita punya ini? Terkadang kita hanya disimpan, mengkayakan toke-toke di BCA, mengkayakan Chinese di bank-bank konvensional seperti itu, memakmurkan karyawannya, hanya ditumpuk-tumpuk. Kita pun secara pribadi la yastamti' bihi, tidak bisa menikmatinya, hanya melihat saja jamaah sekalian. Di dunia punya uang tapi tidak bisa merasakan uang itu, jamaah sekalian. Apalagi sebagai sambung ke akhirat. Marhaban ya Ramadan. Ramadan akan melatih antum untuk kemudian kita berbagi, Pak, untuk jelas alokasi uang yang kita punya, harta yang kita punya ini. Oleh karenanya nanti diperintah di bulan Ramadan untuk kita mengeluarkan zakat. Oleh karena antum diperintah di bulan Ramadan untuk banyak bersedekah.
bentuk-bentuk kekikiran hidup kita itu akan kita kikis habis. Famarhaban ya Ramadan. Allahu Akbar. Yang keempat, kata beliau, qalbun farighun min mahabbatillah wasyauqi ilaih. Hati yang lalai, hati yang kosong untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hati kita hanya terpaut, kecintaan kita akan urusan dunia dan dunia-dunia, dan terkadang kita berantem. Satu sama lain di antara kita saling menjegal, saling sikut menyikut, tidak tegur sapa. Ujung-ujungnya hanya urusan dunia. Gak bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai dengan hatta membuat kita semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau sudah bicara masalah dunia ini, Ibnu Qayyim ini sangat indah bicara masalah dunia ini, Pak. Dan ternyata bab zuhud ini, Pak, contoh-contohnya bukan orang-orang kiri, orang-orang miskin. Kalau orang miskin sudah zuhud dengan sendirinya. Bicara zuhud itu, subhanallah, contoh-contohnya Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, Zubair bin Awam, sahabat-sahabat Utsman bin Affan. Itu mereka zuhad, mampu mengalokasikan dunia ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Hati mereka bisaan mereka mainkan bahwa dunia ini yang saya punya, mazra'ah untuk menuju ke akhirat. Dan memang betul, ikhwatal iman, orang kalau punya dunia ini, peluang-peluang kebaikan terbuka lebar bagi kita. Antum sumpek-sumpek bisa ngajak keluarga antum bisa umroh, jamaah sekalian. Iya apa tidak? Antum kalau punya dan dunia, antum punya kendaraan, bisa bersilaturahim kemana-mana, jemaah sekalian. Peluangnya terbuka lebar. Tapi itulah kata Allah. Ya, khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan ini manusia lemah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Kita mainkan hati kita dan marhaban ya Ramadan. Nanti antum hati antum di bulan Ramadan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa saya ingin memukaddimai kenapa kita perlu menyambut Ramadan ini. Perlu ingat Pak kata-kata Ibnu Qayyim ini rahmatullah alaih. Kemudian ikhwatal iman, luar biasa beliau dalam wa badanun mu'attalun fi ta'atihi wa khidmatihi. Badan yang sampean punya ini terkadang dirusak bukan dalam rangka taat kepada Allah. Badan dirusak karena antum kebanyakan majlis di kafe-kafe. Badan kita dirusak karena kebanyakan kita ini nggak jelas kemana kita ini harus membawa badan fisik kita ini. Semakin sehat bukan semakin dekat dengan Allah. Semakin sehat bukan semakin akrab dengan Allah. Tapi semakin sehat peluang-peluang maksiat semakin menggiurkan kehidupan kita. Demi Allah ikhwatal iman, salah satu pertanyaan Allah nanti pada hari kiamat. Wa an jismika fima ablah. Badanmu, fisikmu, loyonya itu karena apa? Keriputnya itu karena apa? Ubannya itu karena apa? Sakitnya itu karena apa? Termasuk juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara apa? Igtanim khamsan qabla khamsin. Hayataka qabla mautik. Sehataka ini badan Pak, fisik. Sehataka qabla saqamik. Sehatmu itu sebelum nanti mas tiba masa sakit. Makanya sakit ini perlu sampean tanya Pak. Sakit karena sunnatullah atau sakit karena kita memang tidak menjaga badan kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ila akhiril hadis ya, panjang ini hadis ini. Satu-satu saya bahas di kemana-mana. Balik lagi pada pembahasan Ibnu Taimiyah. Badanun mu'attalun min ta'atihi wa khidmatihi. Bahkan fisik kita ini Pak, tidak terlibat dengan amal-amal sosial. Badan sehat. Gunung kelut, meletus. Kita hanya melihat, hanya bisa berbicara. Adab apa ini? Tersentuh nggak fisik kita untuk kemudian tampil, mengumpulkan kesehatan yang kita punya ini untuk kemudian menggugah orang, kemudian kita berangkat sama-sama ke sana untuk memperhatikan saudara kita di situ. Nggak tertarik sama sekali dengan khidmah ini. Ramadan
Sekali lagi, famarhaban ya Ramadan, antum dilatih nanti untuk peduli pada sesama. Antum dilatih lapar ya. Dengan lapar nanti muncul perasaan apa? Mencintai saudara kita. Saudara sekalian, yang keenam, mahabbatun la tataqayyadu biridal mahbub wa imtithalu awamirihi. Muncul pula rasa cinta, tapi rasa cinta kita ini bukan terikat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim juga pernah membahas Pak tentang maratibul hub itu. Tahapan-tahapan cinta itu. Saya tidak melarang antum mencintai orang tua kita. Ada kewajiban dari Allah untuk menghormati dan mencintai orang tua kita. Allah juga tidak melarang, bahkan memerintahkan untuk mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, mencintai harta kita. Tapi apakah betul semua itu karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Ini yang perlu menjadi bahan perenungan bagi kita semua jamaah sekalian. Cinta. Sampai lebih-lebih ketika sudah berbicara cinta masalah syughul, cinta masalah harta. Allahu Akbar. Menghalalkan segala cara. Fitnah sana, fitnah sini. Telikung sana, telikung sini. Sikut sana, sikut sini. Bahkan karena masalah harta ini jamaah sekalian. Sampai kakak adik juga tidak berantem karena berebut warisan dan lain sebagainya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ramadan mengajak antum untuk kemudian menjadikan cinta antum satu-satunya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yang ketujuh yang dikomentari tadi di muqaddimah oleh Ustaz Abdurrahman, wa waqtun mu'attalun min istidrakin faridin wa ightinami birrin wa khairin. Waktu yang terbuang percuma. Ya, yang tidak jelas. Kita semakin tua bukan semakin bijak. Semakin tua kita semakin kekanak-kanakan. Semakin tua umur kita, kita semakin ngambul. Semakin sensitif dan ngamuan. Coba antum bandingkan dengan bagaimana orang tua kita dulu, ma'asyar muslimin. Semakin tua semakin punya karisma. Semakin tua semakin bijak. Semakin tua semakin banyak kata-kata hikmah yang keluar darinya. Tapi saat ini orang tua kita, umur yang melewati kehidupan kita, semakin tua kita jadi bahan tertawaan. Bahan ejekan. Tidak punya wibawa kita ini sebagai orang tua. Sementara umur berjalan terus. Di bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, antum dilatih untuk menjadikan hari-hari kita, waktu-waktu kita, waktu-waktu emas semua. Tidak akan terbuang percuma kecuali kita nyatu dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saudara, yang ke-8, fikrun yahulu fima la yanfa. Ya Allah. Punya pemikiran, ya, punya fikrah. Apa kalau bahasa kita ini? Punya idealisme, tapi nggak aplikatif. Menghayal kemana-mana. Ya, apa yang dia pikirkan nggak ada manfaatnya sama sekali. Rapat sana, rapat sini. Tapi isi rapatnya penuh dengan ribah dan gunjing orang. Duduk seakan-akan berbicara masalah agama. Tapi pulang dari pertemuan itu ada gesekan hati. Ide-ide yang kita punya nggak aplikatif. Dan ini terjadi bagi kita semua. Termasuk yang berbicara, ma'asyar muslimin. Terlibat dengan khidmah. Nomor 9-nya. Ada khidmah, amal-amal sosial. Dengan ide-ide yang cemerlang tapi nggak aplikatif. Duduk rapat luar biasa. Buang-buang waktu 3 jam, 4 jam tapi hasilnya nggak jelas. Ini kalau saya bicara yang terlibat dengan khidmah sosial keagamaan. Bagaimana yang kemudian rapat-rapat yang berbicara murni urusan dunia? Lebih parah lagi, ma'asyar muslimin. Ramadan, Allahu Akbar. Khidmah itu amal-amal sosial terbuka lebar bagi antum. Berbagi, peduli pada fuqara wal masakin, aqarib yang tidak mampu di antara kita.
untuk terus-menerus kita jadikan satu bulan kasih sayang, bulan ukhuwah, bulan rahmah, bulan ikha di antara kita, bulan persaudaraan di antara kita. Allahu Akbar. Sampai terakhir, ini mungkin sentuhan bagi yang sudah memahami 9 poin tadi itu, sampai bainal khaufi war raja, itu juga nggak muncul dalam kehidupan kita. Jadi yang ada di benak kita ini Pak, hanya beban saja. Nggak ada optimisme akan rahmatnya Allah. Dan tidak punya perasaan takut akan adabnya Allah. Dia terlewati waktu percuma, semakin tua bukan semakin dekat dengan Allah. Semakin tua semakin banyak maksiatnya. Dia juga tidak merasa. Sudah tidak merasa dan tidak optimis bahwa Allah akan memasukkan dia. Allah punya rahmat untuk merahmati dia. Tidak muncul juga. Marhaban ya Ramadan. Di bulan Ramadan ini, antum akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyelesaikan 10 problem yang dikatakan Ibnu Qayyim kepada kita ini. Saudara, apalagi kata beliau, ada 5 hal lagi sebenarnya. Tadi malam saya lupa tidak menyampaikan. Idza dhahabat la ta'ud. Ada 5 hal yang ini biasa kita lakukan, dan kalau sudah kita lakukan, tidak bisa balik lagi. Tidak bisa balik lagi. Pertama, al-kalimatu idzan tuliqat. Kata-kata Pak yang keluar dari mulut kita ini. Yang menyinggung perasaan istri kita, yang menyinggung perasaan ipar kita, yang menyinggung perasaan mantu kita, menyinggung perasaan orang tua dan mertua kita. Ya, menyinggung relasi kita, menyinggung sahabat kita. Ada apa tidak ini jamaah sekalian? Saatnya antum di bulan Ramadan mengevaluasi masalah ini, ma'asyar muslimin. Kemudian wasahmun idza rama. Apa sahmun ini, Pak? Anak panah ketika sudah dilemparkan, memang tidak bisa balik lagi itu. Artinya amal-amal kita kalau sudah lewat nggak bisa balik. Saya umur 50 tahun ini anak panah umur terlewat. Saya tidak bisa, rasanya pingin berubah, umur saya rasanya pingin umur 35 tahun. Tidak bisa juga. Walaupun mentalnya insya Allah lebih dari di bawah 35 tahun, jamaah sekalian. Mental kekanak-kanakan. Sementara umur berjalan terus. Sahmun idza rama. Wa zaman idza madha. Waktu ketika sudah lewat. Itu yang saya katakan tadi. Wa thiqatun idza dha'at. Kepercayaan kalau sudah hilang. Susah untuk mengembalikan, ma'asyar muslimin. Susah. Apalagi dalam hubungan muamalah di antara kita ini. Kalau antum sudah tidak dipercaya oleh orang, karena ketidakjujuran ketidakjujuran kita dan ketidakamanan kita, apa yang terjadi jamaah sekalian? Na'udzubillah, hati-hati dengan orang itu. Itu yang keluar Pak kata-kata, dan susah untuk mengembalikan. Yang ketiga, yang kelima kata beliau, wal walidani idza matu. Kedua orang tua kita apabila sudah meninggal dunia, ya, peluang untuk birrul walidain sudah nggak muncul lagi, Pak. Inilah yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umuminya dengan Ramadan pula, ma'asyar muslimin, sinfani minan nas. Ada 2 potret manusia yang sudah dicap oleh Allah, dilegitimasi oleh Allah, ya, bahwa orang ini celaka dunia akhirat. Ya, kalau ulama-ulama yang agak moderat Pak, merugi dunia akhirat, sengsara dunia akhirat. Tapi kalau ulama yang agak kencang, celaka dunia akhirat. Yang pertama, rajulun id adraka alaihi abawaihi falam yaghfira lahu. Itulah seseorang yang di masa hidupnya dia berjumpa dengan kedua orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia, sementara anak ini tidak mendapatkan ridha dan restunya orang tua. Ya akhi, ini Ramadan ya akhi ya. Ramadan, ayo. Kebiasaan-kebiasaan kita, orang masyarakat timur ini, ayo Pak. Datangi orang tua kita ya. Minta maaf ya kepada orang tua kita. Termasuk orang tua di sini adalah mertua kita, karena kita tidak batal wudhu dengannya. Mereka ridho sama kita, rela sama kita, antum ahlul jannah insyaallah. Mereka itu suka sama kita, senang sama kita, sukses kehidupan antum dunia akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pegang omongan ini bukan bahasa kita Pak, bahasa Rasulullah. Ridha Allah fi ridhal walidain.
Tapi na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ketika orang tua kita masih hidup dan antum berjumpa, mereka berdua tidak ridha sama antum, tidak ridha sama kita, antum akan gagal kehidupan antum dunia dan akhirat. Celaka kata Rasulullah. Raghima anfu, summa raghima anfu. Celaka, celaka dan celaka kata Nabi. Ini bukan pembahasan saya malam ini, tapi yang kedua terkait dengan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Summa raghima anfu, faraghima anfu, summa raghima anfu. Celaka juga dan celaka juga, serta celaka juga kata Nabi. Qalu man, siapa itu ya Rasulullah? Qala rajulun idh adraka alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Itulah seseorang yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, oleh karenanya Pak, wajar kalau kemudian kita menyambutnya masalah ini. Apalagi kemudian kita tahu dengan 10 item yang dikatakan Ibnu Qayyim kepada kita. Betapa banyak kekurangan-kekurangan kita. Dan itu semua di bulan Ramadan akan terselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Monggo tunjukkan keseriusan kita, tunjukkan kebahagiaan kita. Allah Pak telah memberikan satu peluang kepada kita, 1 bulan penuh, untuk kemudian mencuci habis semua kesalahan dan dosa kita ini. Mencerdaskan kita, menata ruhiyah kita, menyehatkan fisik kita, menyetabilkan aspek sosial kita, semuanya ada di bulan Ramadan. Nah, saudara, yang kedua yang ingin saya bahas, tentu kita sepakat semua dan semangat seperti ini. Ramadan sebentar lagi akan bersama dengan kita, sudah tidak nyampe 1 bulan lagi. Perlu persiapan. Perlu apa? Perlu persiapan. Seseorang yang antum ingin bekerja sukses saja kan antum ada persiapannya. Ya. Saya ingin ke Jakarta, antum tidak nyiapkan mobilnya, tidak nyiapkan apa? Tiketnya, tidak nyiapkan apa bawaannya segala, kemudian berangkat. Sukses gak kira-kira jamaah sekalian? Orang yang sukses, saya mau ke Jakarta tanggal sekian, jauh-jauh hari sudah pesan tiket jamaah sekalian. Kalau kemudian dia suka tidak kuat tinggal apa di tempat duduk tertentu, mencari tempat duduk tertentu, semuanya ditata rapi. Kan begitu jamaah sekalian. Jadi disiapkan. Nah, ulama-ulama kita ketika berbicara tentang i'dad Ramadan itu ada 4 macam persiapan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah i'dad ruhi. Mempersiapkan ruhiyah kita. Mempersiapkan rohani kita. Mempersiapkan hati kita. Tunjukkan antum bahagia di bulan Ramadan ini. Tunjukkan antum bahwa di bulan Ramadan dosa-dosa saya ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum tahu betul di bulan Ramadan banyak amal-amal yang akan kita laksanakan nanti. Serta sunnah-sunnah Nabi yang sangat dianjurkan kepada kita semua. Nanti saya akan bahas masalah ini. Mulai saat ini antum persiapkan. Kenapa khususnya ya akhil karim, khususnya pada bulan Sya'ban ini, sampai dikomentari oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah saya lihat Nabi berpuasa 1 bulan penuh ba'da setelah Ramadan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban ini. Hatta kada ayyasuma syahra. Sampai aku perhatikan seakan-akan Nabi itu berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Apa tujuannya jamaah sekalian? Menata ruhiyahnya, Pak. Sehingga masuk Ramadan sudah terbiasa. Dia sudah ada warming up, melatih ruhiyahnya. Tidak kaget berpuasa itu. Mohon maaf, saya banyak mendapatkan, bukan banyak lah, ada beberapa jamaah ya akhi, begitu masuk Ramadan, wajahnya cemberut, Pak. Tak familiar. Betul itu. Sampai saya kira ketemu dengan fulan ini, kalau jam 10 Pak, sampai jam 3 saya tidak berani bicara, Pak. Tak, wajah nggak bersahabat. Tidak kuat lapar, Pak. Ada memang tipikal-tipikal orang tidak siap jamaah sekalian. Karena pada bulan-bulan sebelumnya tidak disiapkan mentalnya jamaah sekalian. Tidak disiapkan ruhiyahnya gitu. Tapi begitu asar Pak, apalagi jam 5, senyumnya Masya Allah.
sumringah, khairnya orang, Pak. Betul itu. Loh, orang ini bukan orang yang jelek, Pak. Munfik, ahli sedekah. Tapi ketika diajak berbicara jam 10 sampai jam... Saya hanya memahami, Pak, potongan-potongan orang. Tampilan-tampilan orang gitu. Ada orang, sampai sekarang saya ketemu orang, Pak, kalau bicara pagi, saya tidak sanggup bicara pagi. Karena ini pagi numpuk acara di sini, Pak. Tapi nanti begitu zuhur, jam 1, jam 2, ngalir berbicara itu. Ini pentingnya ta'aruf ya. Mengenal seseorang, berkomunikasi dengan seseorang. Kita harus tahu di momen-momen apa. Nah, insya Allah kalau antum terbiasa puasa sunnah, minimal ayo hidupkan sunnah Nabi. Puasa sunnah antum laksanakan. Syukur kalau biasa puasa apa? Daud sehari puasa, sehari tidak. Tidak mampu, tidak apa-apa. Berpuasa dengan sunnahnya Rasulullah, puasanya Nabi. Hari Senin dan hari Kamis. Tidak bisa pula puasalah 3 hari dalam 1 bulan. 13, 14, dan 15. Tidak bisa juga ya puasa 1 hari 1 bulan. Silakan kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin tentang puasa-puasa sunnah itu. Kalau juga tidak bisa puasa, memang tidak niat menata ruhiyahnya, Pak. Ini orang yang ngamuan nanti di bulan Ramadan, jamaah sekalian. Jadi beban. Tunjukkan, ini siapkan mental antum, siapkan ruhiyah antum. Yang tidak biasa bangun tengah malam, ayo bangun tengah malam. Antum sujud, antum rukuk, salat malam laksanakan. Saya kok tidak yakin, ma'asyil muslimin, antum akan tuntas 30 malam akan bisa salat tarawih dengan sempurna tanpa ada satu malam pun yang absen. Kalau antum pada hari-hari malam-malam seperti ini, antum tidak pernah tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti ada bolongnya, Pak. Kenapa? Punya kebiasaan, Pak. Kebiasaan yang tidak benar itu punya pengaruh nanti. Tapi kalau antum bisa melatih, terbiasa salat malam, nanti masuk salat malam, Allahu Akbar, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, mau 43 rakaat, silakan. Ya, sesuai dengan apa yang kita fahami. Dan sesuai dengan apa yang antum yakini. Monggo. Tapi kalau antum tidak pernah latihan, tidak menata ruhiyah antum, beban, Pak. Semangatnya pada malam pertama. Ya. Malam kedua, malam ketiga sampai 1 pekan pertama. Masuk pekan kedua, terjadi apa namanya? Apa tadi malam? Pengurangan soft. Terjadi kemajuan, katanya jemaah sekalian. Kenapa? Karena tidak ada latihan. Ruhiyahnya nggak disiapkan. Qur'annya monggo dibaca lagi. Ini Pak, meningkat ruhiyah kita. I'dad ruhi namanya. Oke. Yang kedua, i'dad ilmi. Persiapan secara keilmuan. Alhamdulillah ini juga malam adalah malam untuk meningkatkan apa? Menyiapkan ilmu Ramadan, jamaah sekalian. Walaupun saya tidak akan bahas masalah aspek fikihnya, ya insyaallah di Al-Irsad akan ada pengajian dengan Ustadz Agung Cahyadi insyaallah. Bicara tentang fiqhus siyam. Di sini juga ya. Allahu Akbar. Fiqhus siyam, kemudian juga fiqhul i'tikafnya, fiqhus zakahnya, kemudian fikih qiyamul lailnya. Silakan, beliau ahlinya dalam masalah ini. Antum kaji ini sebagai i'dad apa? I'dad ilmi, persiapan. Kalau orang, Pak, puasa, karena puasa ini butuh ilmu, Pak. Puasa ini butuh ilmu. Apa itu puasa? Apa yang membatalkan puasa? Apa yang menghancurkan pahala puasa? Bagaimana sunnah-sunnahnya puasa? Makruh-makruhnya puasa? Yang diperbolehkan dalam berpuasa, itu semua ada ilmunya. Nyambung ya? Bagaimana sholat malam itu? Mana afdolnya? Apakah di masjid? Apakah sesekali perlu di rumah? Itu semua ada ilmunya. Semua ada ilmunya, jamaah sekalian. Apalagi zakat. Semua ada ilmunya. Pelajari. Antum jadi masuk ke Ramadan, antum nanti tidak ribut lagi, Pak. Karena terus terang saja yang berbicara ini suka ditanyakan. Ustadz, bagaimana hukumnya? Ya, terutama ibu-ibu ini, Pak. Hukumnya wanita yang hamil kemudian punya anak, Ustadz. Ya jelas, kan hamil punya anak, saya bilang. Setelah itu Ustadz menyusui, kemudian tidak sempat bayar. Apakah bayar fidyah saja atau dengan puasa juga gitu? Itu diulang-ulang, Pak. Tiap tahun pertanyaan itu saja, Pak. Tidak pernah lepas. Karena ilmunya nggak disiapkan, jamaah sekalian. Saya tidak ingin ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Ramadan sudah nggak ada lagi. Antum sudah totalitas. Ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman ilmi. Yang ketiga adalah i'dad jasadi. Persiapan secara fisik. Saya menyimpulkan tadi malam persiapan secara fisik ini hanya satu. Semangat antum tidak ingin sakit di bulan Ramadan. Sebab kalau antum sakit,
antum tidak bisa puasa. Iya kan? Kalau antum sakit, antum tidak bisa salat malam. Kalau antum sakit, antum tidak tumanina baca Quran. Kalau antum sakit, antum tidak ada peluang-peluang untuk silaturahim dengan sahabat-sahabat kita. Berbagai macam peluang kebaikan ketika sakit, kita tidak bisa maksimal. Makanya saya katakan tadi, perlu kita tanyakan, Pak, sakit ini sakit karena sunnatullah atau karena kita kurang perhatikan? Salafus saleh, ulama-ulama kita terdahulu, ma'asyal muslimin, ketika sudah masuk Ramadan kayak bulan Sya'ban begini, Pak, mereka berlomba-lomba untuk membekam diri, Pak. Apa bekam ini? Hijamah, apa namanya? Canduk. Bagi yang tidak mau canduk, silakan. General check up. Ada dokter ini yang merekomendasi nanti jemaah sekalian. Tidak apa-apa. Insya Allah jadi sehat ya, insya Allah. Semangatnya ke situ. Sehingga antum masuk Ramadan, Allahu Akbar. Ruhiyahnya sudah sehat, sudah mantap. Ilmunya sudah ada, fisiknya sehat. Marhaban ya Ramadan. Allahu Akbar gitu. Sehingga peluang-peluang kebaikan terbuka lebar bagi kita semua untuk memaksimalkan di bulan Ramadan, ma'asyal muslimin. Allahu Akbar ya. Periksa Pak kencingnya, periksa kotoran sampean, periksa darahnya, kalau perlu treadmill juga. Kemudian saya itu konsultasi kepada ahlinya. Penyakit dalam, apa kira-kira yang membuat nanti saya sehat, saya tidak ingin sakit di bulan Ramadan. Usaha cara manusiawi. Andai kata nanti juga sakit juga di bulan Ramadan, berlaku Pak kaidah di sini. Innamal a'malu binniyat. Itu pasti sudah itu. Nah, ikhwatal iman, monggo persiapkan fisik kita. Termasuk juga pola makan antum. Makanya nanti makan sate yang di atas 60 tahun, 50 tahun, jangan banyak-banyak. Ya. Karena setelah itu antum bakal tidur masanya, Pak. Gitu. Mohon maaf, dokter ya. Sok dokter sedikit, Pak ya. Anulah, apalagi banyak kayak gini ya. Kasih yang muda-muda saja lagi. Tapi yang muda-muda, jangan berebut. Ya. Yang tua duluan. Kan yang tua nggak bakal banyak makan sate nanti itu. Sudah tahu diri gitu. Kalau antum berebut, berarti antum tidak menyiapkan diri antum menyambut Ramadan. Ya. Ini kayaknya perlu disentil-sentil dikit, tidak apa-apa ya. Ya. Nah, ikhwatal iman, ini menyiapkan apa? Fisik kita seperti itu. Terakhir ya akhi, Allahu Akbar. Apa yang terakhir ini? Ya, saya ketika baca kitab ini pertama kali, luar biasa ulama-ulama terdahulu, Pak. Namanya i'dad mali. Persiapan secara finansial. Loh, Ustaz, apa hubungan nih Ramadan dengan finansial? Banyak. Banyak ya. Pertama, antum pasti mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Ya. Hitung mulai sekarang. Keluarkannya di bulan Ramadan. Daripada nanti antum capek main kalkulator begini jamaah sekalian, bulan habis waktu, insya Allah barokah juga. Coba kalau mulai sekarang antum maksimalkan, Ramadan sudah siap, ampunnya tinggal dibagi-bagi seperti itu, nanti sehingga hari-hari itu antum lebih sibuk baca Quran. Kaplingan untuk mertua yang tidak mampu, kaplingan untuk ipar yang tidak mampu, ya, zakat untuk kakak adik yang tidak mampu, untuk ponaan-ponaan yang tidak mampu, tetangga yang tidak mampu, mulai sekarang dipikirkan, Pak. Ramadan sehingga itu tidak capek lagi. Oke. Yang kedua, antum di bulan Ramadan kan disuruh berbanyak berinfak ya. Biasanya kita umat Islam ini di negeri ini kalau setiap masuk masjid selalu bawa apa? Bawa infak ya. Mulai sekarang disiapkan. Bagi yang mampu tentunya ya, sekali lagi bagi yang mampu. Siapkan. Kalau setiap masuk masjid saya ngasih 5.000, 10.000 berarti 1 bulan 150 atau 300.000. Siapkan mulai sekarang. Jadi nggak capek-capek lagi. Kue lebaran siapkan mulai saat ini. Bajunya anak-anak segala macam kaplingkan mulai saat ini. Wabil khusus antum yang biasa ngasih takjil siapkan mulai malam ini pula. Bagi yang mampu jamaah. Sehingga masuk Ramadan antum tidak capek-capek lagi. Di bulan Ramadan ikhwatal iman, Allahu Akbar, ada waktu iktikaf ya. Ya. Ini memang iktikaf masih belum ini Pak ya, masih belum apa? Belum membudaya. Iktikafnya kalau zaman Nabi ini jamaah sekalian seharusnya 24 jam di masjid, Pak. Bahkan Rasulullah itu iktikaf di tahun terakhir mau meninggal dunia itu sejak malam 11 Ramadan. 20 malam di masjid.
Beberapa bulan setelah itu Nabi meninggal dunia, jamaah sekalian. 24 jam di dalam masjid selama 20 hari. Oke, kita ngambil yang sunnah betulan, kata Ustadz Agung itu 10 malam terakhir. Ya walaupun dalam fikihnya itu batasan iktikaf itu maksimal 24 jam, minimal hatta 10 menit, hatta 1 jam bisa diniatkan. Makanya antum jangan sampai di akhir Ramadan antum tidak punya niat iktikaf. Al-Irsyad telah memfasilitasi masalah ini untuk Qiyamul Lail. Di masjid saya juga di Ar-Rahmah, kita juga mengadakan Qiyamul Lail. Di Mujahidin, Al-Falah sekarang juga sudah mengadakan juga. Ayo kita fastabiqul khairat dalam masalah ini. Manfaatkan. Minimal kita jam 12 malam sampai jam 2:30 dini hari seperti itu. Monggo. Tapi idealnya Pak, saya cuma merenung bagaimana Nabi. Bukan hanya Nabi Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Khulafaur Rasyidin mendampingi Nabi. Iktikaf 24 jam di dalam masjid. Pikiran saya, terus ya apa nanti urusan baju lebarannya anak-anak? Yang ketawa ini yang syukur-syukur Pak. Rame-ramenya semua ini Pak. Baju takwa, sarung. Ya Allah, suruh iktikaf gitu. Ujian ini ya. Ujian ini. Nah, di sinilah Pak dikatakan i'dad mali, persiapan secara finansial Pak. Jadi belanja selama 1 Ramadan, mobil khusus pada 10 malam terakhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, disiapkan betul. Mereka yang tidak mau disibukkan dengan uang lagi, dengan dana lagi, dengan finansial lagi. Fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan beda Pak ya. Justru awal Ramadan rame, akhir Ramadan mall yang rame Pak. Ya, dukan kita yang rame jamaah sekalian. Akhirnya kita iktikafnya di dalam toko. Tidak apa-apa. Ya, antum minimal perbanyak pula zikir kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Fadlu Ramadan. Ini keutamaan Ramadan dari sisi finansial bagi kita. Tapi luangkan minimal malam harinya ya akhil karim. Ayo kita bersama-sama. Siapa tahu di sini Allah memberikan apa karunia malam berjumpa dengan malam apa? Lailatul Qadar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman coba lihat ya akhi. Allahu akbar. Ruhiyahnya sudah antum siapkan. Ilmunya antum sudah punya. Fisiknya antum sudah sehat. Keuangan pun juga sudah siap. Allahu akbar. Ini Pak makna man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa bahagia, senang, menyambut datangnya bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasad orang itu dari jilatan api neraka. Walaupun hadis ini ada yang mendaifkan sebagian orang jamaah sekalian, tapi ini min fadailul amal. Makna bahagia di sini karena antum mempersiapkan betul. Siap fisiknya, siap ilmunya, siap ruhiyahnya, dan siap pula apa? Finansialnya. Nyambung ya? Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir ini, lalu bagaimana kita mengisi Ramadan ini? Memanfaatkan momentum Ramadan. Yang jelas, pertama jamaah sekalian, kewajiban asasinya apa? Puasa ya. Asyam. Ma makna asyam? Apa puasa ini ya akhil karim? Asyam lugatan al-imsak. Ya, dari segi bahasa, puasa itu adalah apa? Menahan. Syar'an, atau istilah syar'i, huwa al-imsak. Ya, biniyati ta'abbudi. Jangan lupa, biniyati at-ta'abbudi minal akli wasyurbi wal jima' min al-fajri, min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi puasa ini jamaah sekalian menahan diri dengan niat beribadah. Dari makan dan minum dan bersenang-senang dengan siapa? Istri. Dari fajar subuh sampai apa? Terbitnya matahari. Terbenamnya matahari, mohon maaf. Jamaah sekalian, niyatut ta'abbud. Ya. Bukan niatnya untuk mengurangi kolesterol. Bukan ya. Bukan niatnya supaya berat badan turun. Bukan. Ya. Ini ibu-ibu terutama. Bukan niatnya dalam rangka, niatnya betul-betul ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ta'abbud. Cuma ya akhi, kata ulama-ulama kita, kalau kita hanya puasa ini
niatnya begitu, mohon maaf, ini puasanya orang awam. Puasanya apa? Orang awam. Dan ternyata betul, saya teringat Pak, anak saya semua sejak umur 6 tahun, ya akhil karim, antum mungkin pengalaman, 6 tahun sudah bisa puasa seperti itu. Tidak makan, tidak minum, tidak tidak jima, tidak bergaul dengan istri karena memang masih kecil, ya insya Allah mereka juga ikhlas Pak. Niatnya tak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi mohon maaf, tersinggung sedikit ngamuk, ya nangis, ya bujuannya masih jalan juga gitu. Nah, kita Pak dalam agama kita tidak demikian. Kembali kepada apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kam min sa'imin laysa lahu jazaa'un min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kenapa? Karena ada hadis yang lain, man lam yada qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu aw syarabah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa kata Rasulullah tidak mampu meninggalkan qaula az-zur. Apa qaula az-zur ini, Pak? Omongan-omongan yang penuh dengan kesia-siaan, penipuan, kebohongan, mengumpat, mengadu domba, memfitnah, riba, memuji-muji orang bukan pada tempatnya, istihza, ngenyek orang, omongan, zur. Dan perbuatan yang menjurus ke arah sana, Pak. Termasuk juga mata yang kemana-mana, jemaah sekalian. Allah nggak butuh dengan lapar dan dahaga yang mereka lakukan dari mulai pagi sampai maghrib itu. Dia menahan lapar dan dahaganya. Artinya apa? Ketika tadi dikatakan oleh Ustaz Umar, kutiba alaikumus siyam, siam yang diinginkan oleh Allah itu bukan hanya siam perut dan di bawah perut saja jemaah sekalian, tapi juga antum dituntut untuk mempuasakan kedua mata kita juga untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Antum juga mempuasakan kedua telinga antum untuk tidak mendengarkan kecuali yang diperbolehkan oleh Allah. Antum juga mempuasakan lisan antum untuk terus-menerus bahasa karena zikir dan berbicara yang baik-baik. Dijaga, tidak akan ada kebohongan dalam omongan kita. Mengumpat dan lain sebagainya. Ya fitnah, apalagi menggunjing orang. Habis Pak pahala puasa kita ini. Antum bisa bayangkan ya akhi, 1 bulan antum dilatih seperti itu, puasa seperti itu. Allahu Akbar. Maka akhlak antum akan terformat Pak. Ini yang dikatakan oleh Allah tadi, la'allakum tattaqun. Bagaimana tidak akan bertakwa ya akhi, menjadi manusia yang seutuhnya, utuh ruhiyahnya, utuh akhlaknya, utuh ilmunya, utuh fisiknya di bulan Ramadan karena puasa yang kita laksanakan, asal sebagaimana yang dikatakan Nabi kepada kita, seperti itu, tidak hanya puasa perut dan di bawah perut kita. Oke. Yang kedua ya akhil karim, yang perlu kita antum perhatikan di bulan Ramadan setelah puasa biasanya as-siyam wal qiyam. Apa? Qiyamu Ramadan. Apa qiyamu Ramadan ini? Salat malam. Ya akhi, hadisnya sama, dengan perawi yang sama, dikeluarkan oleh ahli hadis yang sama, selain man shoma Ramadhana, tapi juga man qama Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam, tidak pernah absen 1 malam pun di bulan Ramadan, dia salat malam, itu dosa dia 1 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya 1 tahun, salat malamnya juga 1 tahun. Allahu Akbar. Naharuhu qiyam, layaluhu qiyam. Ya, naharuhu siyam, layaluhu qiyam. Siangnya berpuasa, malamnya menghidupkan malam. Antum 2 tahun berturut-turut dosa antum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, salat malam ya, salat malam. Ayo komitmen ini, makanya mulai malam ini antum perlu apa? Perlu latihan. Latihan seperti itu. Baik, saya tidak akan mempanjang nanti mungkin dengan Ustaz Agung. Yang ketiga, tilawatul Quran. Inilah juga yang dikatakan bulan ini selain juga syahrul syiyam, tapi juga syahrul Quran. Karena tadi ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Itu sepakat Pak, Ibu, bahwa malam-malam Ramadan, hari-hari Ramadan adalah hari-hari kita memperbanyak apa? Membaca Al-Quranul Karim. Ya akhil karim, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya pernah baca asar beliau, ya, kunna idza dakhalna Ramadan, kami ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, ka'annana nasma aswatun nahl min kulli makan,
kami seakan-akan mendengar ada suara nahal. Apa nahal ini, Pak? Tawon, lebah. Berbunyi, Pak. Min kulli makan, dari semua sisi. Fi buyutina, di rumah-rumah kami. Fi turuqina, di jalan-jalan di mana kami biasa berjalan di situ. Wa fi aswaqina, di pasar-pasar kami. Di kantor-kantor kami, apalagi di masjid-masjid kami. Min qiraatil Quran, karena semua sahabat sibuk membaca apa? Al-Quran. Ada dengungan, Pak. Yang satu baca Al-Baqarah, yang satu baca Al-Imran, yang satu baca An-Nisa, yang satu baca apa? Yasin, yang satu baca Ad-Dukhan, yang satu baca Al-Imran, yang satu baca ini, baca Al-Waqi'ah, yang satu. Wah, semua sibuk baca Quran dengan suara yang mendesah, jemaah sekalian. Allahu Akbar. Saya berharap jadikan hari-hari kita juga hari-hari Al-Quran, Pak, ya. Kalau perlu mobil-mobil kita itu, Pak, yang tadinya banyak balasiknya, ada gambus-gambusnya, apa? Ayo, kaset-kaset itu kita apa? Kita jangan yang bilang buang ini apa? Letakkan dulu lah ya. Antum kasih dengan CD 30 juz, silakan. Mau Syuraim, mau Budir, ya, mau siapa segala macam. Antum ganti. Antum selalu naik mobil dengarkan Al-Quran, ya akhi. As-sami' kal qari, kata Nabi. Yang mendengarkan sama saja dengan yang apa? Yang membaca. Biasakan begitu. Ibu-ibu di dapur dengarkan Al-Quran. Jadikan hari-hari kita, kalau ibu, bahkan ibu kalau sudah datang bulan, dengarkan Al-Quran. Saya nggak bisa bayangkan ya, akhi, kalau semua kayak gitu ya, akhi. Di kantor Quran, di rumah Quran, di pasar juga Quran, di ini Quran, di rumah Quran, Masya Allah. Di pesawat pun juga Quran, Bapak. Apalagi HP kita sekarang ini. HP kita ini sekarang kan luar biasa, Pak. Antum tinggal menginstall saja, jemaah sekalian. 30 juz dengan tulisan apapun pula ada di sini semua. Dengan mengeluarkan suara pun juga bisa itu. Pasang. Dengarkan antum. Allahu Akbar. Gitu. Insya Allah krisis nggak berkepanjangan, Pak. Barakatul Quran turun ini, Pak. Sampai saya menghayal. Ini ada Pak Ali juga di sini. Alangkah indahnya kalau proyek Ramadan menjadikan proyek nasional. Luar biasa ini. Selesai di bangsa ini, Pak. Selesai, betul selesai. Langsung keluar kepres, Pak. Wajib yang muslim puasa. Aku langsung mantau gubernur-gubernur dan menteri-menteriku. Masya Allah. Malam harus tarawih 30 hari, 30 malam. Absen silakan. Jadikan kredit poin. Kalau enggak, ada teguran khusus. Allahu Akbar. Ini pentingnya kekuasaan kayak gini, Pak. Kemudian gubernur memerintahkan kepada wali kota dan apa? Dan bupati. Pantau langsung. Bupati seminggu sekali harus salat berjamaah di kantor gubernur. Allahu Akbar. Ini menghayal, tidak apa-apa, lihat. Terus Allahu Akbar. Bupati dan wali kota panggil camat. Seminggu 2 kali salat di kantor camat. Camatnya juga seminggu 2 kali di kantor bupati. Kan nyambung, setiap malam ada yang ikat semua, Pak. Camat ngontrol lurah, Pak. 2 hari seminggu 2 kali salat berjamaah di kantor camat. Lurah manggil RW. RW manggil RT. RT langsung turun, Pak. Jadi imam masjid RT-nya, jemaah sekalian. Allahu Akbar. Selesai bangsa ini, ya. Krisis-krisis. Ini Pak Syakib Al-Istazi paham betul ini. Ini khayalan-khayalan yang makanya saya nggak ada yang mengangkat saya jadi presiden, Pak. Dan tidak layak memang. Ini saja dipraktikkan selesai, Pak. Jadikan proyek nasional. Apalagi kita belum bicara zakatnya. Dikelola dengan profesional. Allahu Akbar. Tepat sasaran, Pak. Karena RT-nya tahu siapa yang perlu dibantu. Dari apa? Dari rakyatnya itu. RW mantau kepada RT. Untuk alokasi zakat seperti itu. Selesai, Pak. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan ada pembimbing kayak gitu insyaAllah, ya. Balik lagi, tilawatil Quran. Kemudian semuanya bisa baca Quran, ya akhi. Allahu Akbar. Ada yang tidak bisa baca Quran di sini, ya akhi? Nah, kalau ada, musibah itu. Saya katakan musibah. Jangan harap antum akan tenang hidup antum kalau antum tidak bisa baca Quran. Demi Allah, ya akhi, masalah Quran ini, 30 juz ini, sebelum ditanyakan di akhirat, di alam kubur akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man rabbuka wa man nabiyuka. Yang ketiga apa? Wa ma imamuka. Siapa yang mengarahkan hidupmu itu? Sebelum di akhirat, Pak, di alam mahsyar, di alam kubur ditanyakan Quran ini, ya. Kalau antum tidak bisa baca Quran, wa ma imamuka, la adri, dipentung namanya.
Diadab sampean. Tidak ada kamusnya. Tidak ada kamusnya kita mengaku umat Muhammad tidak bisa baca Quran, musibah itu, Pak. Bagaimana rumah kita akan ada nur dari Allah Subhanahu wa taala kalau antum tidak bisa baca Quran? Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innal baita alladhi lam yuqra' fihi al-Quran kal baitil kharib. Rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Quran, rumah yang angker, Pak. Seram. Menyeramkan, banyak masalah, banyak fitnah, banyak ujian. Jangan main-main dengan Al-Quran. Quran. Baca Quran, baca. Ya. Wabil khusus ya akhi, saya sarankan antum bagi yang sudah bisa baca Quran, antum harus punya target. Minimal saya ingin menghatamkan Al-Quran 30 juz di bulan Ramadan ini. Bisa insya Allah ya akhi? Saya ulangi lagi, bisa insya Allah? Bisa insya Allah? Allahumma qad ballagt, Allahumma fasha. Ya Allah, saya sudah menjalankan amanah Nabi-Mu ini. Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa menghatamkan Al-Quran insya Allah. Dan rasakan ya akhi nanti ketenangan antum. Barakah antum. Rahmatnya Allah berikan buat antum. Di bulan Ramadan karena antum bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Pak, sampai kata Aisyah, wa kana Jibrilu yudarisuhul Quran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah Jibril datang langsung, Pak, tadarusan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya sunnah tadarus itu ada sunnahnya, Pak. Sunnah Nabi nih, Pak. Nabi langsung tadarusan dengan Jibril, Pak. Nah, kita ayo, Pak, bikin halaqah-halaqah di masjid ya. Habis salat tarawih duduk bareng 5 orang, 10 orang gantian. Biar ada yang mengevaluasi bacaan kita masing-masing. Penting ini, Pak, penting. Di masjid antum juga ada target menghatamkan Quran. Di rumah juga ada target menghatamkan Quran. Apalagi lebih kemudian 2 kali menghatamkan Al-Quran. Allahu Akbar. Ini juga bagian daripada qiyam Ramadan selain salat malam itu sendiri, jamaah sekalian. Oke. Yang keempat, as-sadaqah. Kalau zakat, tidak perlu saya bahas ya. Karena zakat ini, Pak, kewajiban. Sama dengan kewajiban puasa itu sendiri. Sama dengan kewajiban haji. Dan sama dengan kewajiban salat bagi yang mampu. Ya. Jangan main-main dengan zakat. Ini haknya Allah. Ya. Zakat ini haknya Allah. Yang lebih menakjubkan, jamaah sekalian, antum sudah mengeluarkan zakat, tapi juga antum banyak sedekahnya. Afdalus sadaqah, sadaqatu Ramadan. Dan sebaik-baik sedekah itulah sedekah yang antum berikan di bulan Ramadan. Ya akhi, bersedekahlah. Perbanyak sedekah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam karrihil mursalah. Nabi itu bagaikan angin yang lewat, katanya, ya akhi. Tak tahu ada berapa di kantongnya itu. Berbagi. La yakhshal faqr. Enggak takut akan kefakiran Nabi itu. Enggak banyak perhitungan. Di bulan Ramadan asal tepat sasaran, maksud saya gitu ya. Tepat sasaran. Ya akhil karim, di antara sedekah Ramadan itu ada namanya iftarus shaimin. Memberi takjil. Apa? Memberi takjil. Bukan menikmati takjil. Tolong bedakan ya. Memberi takjil. Bukan menikmati takjil. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa memberikan takjil, Pak. Ya. Nanti saya sampaikan 2 hadis Nabi. Hadis pertama itu, man fattara sha'iman falahu ajru sha'im min ghairi ayyanqusa min siyamihi syai'un. Barang siapa memberikan buka puasa kepada satu orang yang sedang berpuasa, satu orang saja, Pak, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Siapa tahu, Pak, puasa kita ada yang terganjal, ya, ada maksiat mata, ada sempat ngamuk sama anak-anak, ya, atau ngamuk sama karyawan, sempat misu orang. Insya Allah dengan memberi takjil, sempurna puasa kita ini. Oke? Satu. Yang kedua ini menarik. Ini hadis riwayat Imam As-Suyuti. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, man fattara sha'iman. Perhatikan, man fattara sha'iman ala ta'amin au syarabin min halalin sallat alaihi al-malaikah fi sa'ati syahri Ramadan wa salla alaihi Jibrilu lailatal qadri atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
barang siapa memberikan buka puasa kepada satu orang saja Pak yang sedang berpuasa, ya, berupa makanan atau atau apa? Atau minuman. Apalagi minumannya jus Pak. Ya. Dan di zaman Nabi tidak ada jus. Enggak, saya bicara yang aplikatif saja. Di zaman Nabi belum ada jus Pak. Antum jus apa? Tomat. Jus jambu Pak. Jus, Masya Allah, atau teh, es tehnya, ya, kemudian teh angetnya, Allahu Akbar. Sesuai dengan kemampuan kita. Hatta tidak punya air pun saja bisa. Sampai di riwayat lain, hatta syurbati ma, walaupun hanya seteguk air kita berikan pada orang, Pak. Insya Allah ya, hadir di sini semua ya, kalau antum kemudian sepakat beli 1 karton aqua saja, Pak, serahkan ke masjid, berarti antum telah memberikan buka puasa pada 48 orang. Iya apa tidak? Ya. Asal imanan wahtisabah ya, asal imanan wahtisabah. Dan antum enggak, biar sebagai bentuk iman, antum enggak ngomong-ngomong, tahu-tahu dikirim. Dari siapa? Hamba Allah, insya Allah itu iman wahtisabah. Nyambung selesai gitu. Barang siapa memberikan buka puasa berupa makanan atau minuman kepada satu orang saja, asal dari rezeki yang halal, salat alaihil malaika, malaikat datang berduyun-duyun setiap saat, hari-hari Ramadan, detik-detik Ramadan, waktu-waktu Ramadan, jam-jam Ramadan, berduyun-duyun mendoakan kepada antum sepanjang hari itu. Ya akhil karim, tidak main-main ya, 1 orang Pak, apalagi kemudian 10 orang itu masih. Dan yang menarik lagi, wa shalla alaihi Jibrilu lailatul qadar, dan khusus pada malam Lailatul Qadar Jibril mendoakan kepada orang itu. Saya teringat Pak pada guru saya, Syekh namanya Abdul Aziz Al-Mash'al, Dr. Abdul Aziz Al-Mash'al, guru hadis saya di Saudi. Kata dia, salah satu cara untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar, jangan sampai ada satu malam kau tidak memberikan takjil pada orang yang sedang berbuka puasa. Gitu. Salah satunya, as-sadaqah ya akhil karim, sadaqah. Alhamdulillah Pak ya, apalagi di masjidnya Ustaz Abdurrahman, di masjid Al-Istad, masjid kita semua. Di masjid saya Pak sudah orang telepon, saya tiap hari 50 bungkus dari saya. Kemarin saya 10 bungkus dari saya gitu. Orang berlomba-lomba Pak. Dan ini perlu kita respon. Cuma kalau bisa kita sendiri Pak ya. Kita sendiri. Saya sampai mengatakan kalau jamaah tetap saja Pak punya kesadaran seperti ini jamaah sekalian. Kan logikanya begini ma'asyal muslimin. Tak apa saya lanjutkan ya. Antum sudah ngantuk ya? Enggak. Sudah 1 jam lebih loh. Sudah 1 jam setengah ya? Belum. Enggak apa ya? Enggak, takut ada yang... Andai kata ya akhil karim, saya sampai logika begini Pak. Antum makan sehari semalam berapa kali? Itu logika Pak, logika kita. 3 kali ya? Sarapan pagi, iftar, ghada, makan siang, dan asya. Malam ya? Dengan Ramadan berapa? Makan berapa kali? Seharusnya Pak, logika yang 1 kali tidak kita makan, antum berikan untuk takjil ya Mas sekalian. Tapi kenapa Pak kok tidak terjadi ini? Bahkan uang belanja kita meningkat Pak. Ada sesuatu yang kurang ini, ada sesuatu yang salah Pak mensikapi Ramadan ini jamaah sekalian. Ayo jamaah sekalian kita pikir macam ini kesempatan bagi kita. Yang paling penting takjil. Bahkan saya berharap jamaah tetap itu setiap berangkat ke masjid bawa Pak. Jangan lenggang kangkung datang ke masjid. Tangan kosong ya akhi. Bahkan kadang-kadang milih masjid Pak. Besok di Al-Isad gitu. Besok di Mujahidin. Besoknya lagi di Ar-Rahman. Besok lagi di Kemayoran Riyad. Zain di Al-Falazin ya. Loh ya apa ini? Suasana enggak, kita saja berbagi jamaah. Enggak apa-apa antum kos, tapi antum berangkat. Memang ada jalan di Perak itu ya, saya enggak usah sebutkan. Ada satu keluarga Pak, jam 5 udah keluar dengan mobilnya Pak. Anaknya semua, tapi dia juga bawa 1 rantang Pak, tenong. Untuk dia tidak dimakan Pak. Apa yang dia bawa di rumah diberikan kepada orang, dan dia makan apa yang ada di masjid Pak. Dia ngajari anaknya Pak untuk kemudian bersosial gitu. Kadang ke Al-Falah, kadang ke Al-Akbar, dan dia menikmati apa yang ada di Al-Akbar, dan insya Allah yang dia berikan lebih zin Pak, tapi dia berikan kepada orang jemaah sekalian itu. Ini contoh yang bagus. Ya, walaupun kalau dikoordinir lebih apa? Lebih tepat sasaran. Ya, seperti itu. Nah, ikhwatul iman, ayo bersedekah. Sampai saya katakan, kalau antum tidak bisa bersedekah dengan harta antum, bersedekahlah dengan amal antum.
Jadi kalau betul-betul tidak ada di rumah, antum datang ke masjid duluan ya. Minimal merapikan apa? Ikut merapikan apa? Supranya, gitu ya. Menyiapkan airnya. Jangan kemudian berebut takjil, gitu ya. Sudah kita tidak memberi, ayo minimal kita sekarang berinfak dengan apa? Dengan apa? Amal kita, tenaga kita. Tenaga kita. Nyiapkan mengangkat apa? Aquanya. Nyiapkan ininya. Kemudian terakhir, kalau perlu makan terakhir. Dan insya Allah kalau terakhir lebih banyak bisa Pak ya. Ya, banyak anunya, banyak sisanya. Tapi niat kita bukan untuk itu sebenarnya jamaah. Tapi niat kita berinfak dengan amal kita. Nah, jadi semangat Ramadan, semangat apa? Semangat sedekah. Oke. Ikhwatul iman, kemudian yang ke berapa? Yang kelima i'tikaf ya. 6 i'tikaf ya. Beriktikaflah ya akhi karim ya. Walaupun sekarang saya katakan tadi walaupun hanya 1 jam saja nggak jadi masalah. Insya Allah kalau antum setiap masuk masjid, zuhur sekarang setengah 12, antum jam 11 sudah di masjid, i'tikaf setengah jam. Setelah itu jangan langsung turun, tambah setengah jam lagi, ini kan i'tikaf. Asar sekarang jam 3 kurang seperempat, antum jam 2 seperempat sudah di masjid. Niatkan i'tikaf di situ. Al masjidu baitu kulli taqiyin, takaffalallahu liman kana al masjid baituhu birrahmati wal jawaz ala sirat ila ridwanillahi wa ila jannatihi. Masjid adalah rumah bagi orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang hobi memakmurkan masjid, senang beriktikaf di masjid, Allah akan menjaga orang itu. Menjaga kehidupannya di dunia, begitu mati nanti juga akan diselamatkan oleh Allah dan melewati sirat dengan cara cepat, berjumpa dengan ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di Ashrul Awakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, wabil khusus di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sudah disiapkan ya. Imamnya pun juga kita mendatangkan. Insyaallah Al-Ustaz akan ada imam dari Yaman insyaallah Ustaz ya kalau jadi. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kita datangkan hafid dari Yaman pula. Ya, tadinya saya juga ingin mendatangkan dari Gaza, dari Palestina, tapi memang rupanya kondisinya ini lagi ditekan oleh Mesir, nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin tahun depan insya Allah ya kita rapikan semua. Saya akan menjadi koordinator dengan Ustaz Abdul Rahman merapikan a'immatil masajid ini dari Timur Tengah insya Allah di tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah mohon doanya semua insya Allah. Nah, ikhwatul iman, jemaah sekalian, ayo hidupkan apa? I'tikaf juga ini adalah sunnah Rasulullah. Paling tidak ini Pak. Antum tolong bidik i'tikaf ba'da salat subuh. Pernah dengar hadisnya ya? Bidik i'tikaf ba'da salat subuh, jangan tidur lagi di masjid sampai matahari terbit. Man shalla subha jama'atan fil masjid, thumma i'takafa hatta tatlu'a asy-syams. Ya, wa shalla rak'ataini fa ka'annama addal hajjata wal umrata tammatan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa salat subuh berjamaah di masjid, tapi berjamaah di masjid ya akhi. Tsumma takafa, kemudian dia i'tikaf. Antum tidak berbicara. Wala juga terima SMS. Halo? Jadi kalau i'tikaf itu antum matikan juga HP-nya. Kalau antum menerima HP berarti antum ingin berkomunikasi dengan dunia luar. Nyambung? Termasuk juga terima SMS. Apalagi SMS-nya tolong kirim saya kurma. Tolong kirim saya aqua, tolong kirim saya baju takwa. Ini juga bisnis namanya. La barokatalah kata Rasulullah. Bisnis yang ada di dalam masjid tidak akan barokah kata Nabi. Tutup HP kita, matikan. Apakah antum mendengarkan kuliah subuh? Atau setelah mendengarkan kuliah subuh kemudian antum ngaji sampai dan tidak boleh berbicara. Sama sekali. Diam. Sampai matahari apa? Keluar, tunggu barang 5 menit, antum salat 2 rakaat. Pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya rugi ya akhi kalau antum tidak berjumpa dengan Ramadan ini ya akhi. Rugi kalau antum tidak bahagia menyambut Ramadan ini jamaah sekalian. Terlalu banyak Allah memberikan fasilitasnya kepada kita seperti ini. Terakhir, ad-du'a. Apa? Ad-du'a. Kalau antum perhatikan ayat-ayat Ramadan itu terakhir apa? Tadi Ustaz Umar mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini sepakat para ulama, bulan ini adalah bulan munajat, bulan doa. Ya akhi, doa, mudah-mudahan kita kalau pakai doanya Rasulullah itu, doa maksudnya Ramadan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadikan doa ini Pak sebagai lagu wajib bagi kita ya. Doa wajib bagi kita. Doakan kekokohan iman kita ya. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah dalam hidup ini. Minta keikhlasan kepada Allah, bermanfaat buat umat dan agama ini. Ya, doakan anak-anak kita Pak. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan satu persatu sampean bayangkan anak sampean. Minta di bulan Ramadan. Kalau perlu tangisi Allah Subhanahu wa taala. Doakan kedua orang tua kita yang melahirkan kita, yang mendidik kita, membesarkan kita. Mudah-mudahan mereka dirahmati oleh Allah, diampuni semua dosa dan disurgakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan pula istri kita, doakan mertua kita, doakan semua doa minta apa saja. Yang mubah, yang apa saja kan minta. Doa haram, doa syubhat, doa maksiat, doa memutus tali silaturahim tidak boleh. Doa apa saja. Bisnis yang lagi bermasalah, minta tangisi Allah Subhanahu wa taala. Doa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Ramadan adalah hari-hari di mana doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 jam. Cuma di antara 24 jam ini ya akhi, ada 2 waktu yang paling istimewa. Apa itu? Ad-du'a indal iftar wa ad-du'a indas sahur. Memang ini ujiannya Pak luar biasa. Kalau indal iftar, lupa Pak. Karena sudah konsentrasi sama tahu isi dan teh panas. Ya, atau sama sambusa dan dan kopi susunya. Atau ya bisa lah kayak gitu kita lupa Pak, sehingga lupa untuk munajat. Padahal Pak hari itu ketika antum sedang berbuka puasa, Allahu Akbar, sampai qomat dikumandangkan itulah waktu-waktu mustajab. Katanya ada dialog Pak. Sampai Allah membanggakan kita, tuh lihat wahai malaikatku hambaku. Dia berlapar-lapar karena aku. Semua makan ada di hadapannya. Tapi masih tetap berkomunikasi denganku. Apa yang dia minta, semua akan kukabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung Pak? Berdoalah kita. Setelah apa? Di saat kita apa? Sedang apa? Iftar, sedang berbuka puasa. Jangan terbuai, apalagi sampai berebut, apalagi sampai berantem karena masalah yugulan, masalah takjil. Ini musibah lagi Pak. Justru kita berbagi. Tafadhol ya akhi. Fadl akhi, Masya Allah. Terus berdoa Pak. Allahu Akbar. Itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, indas sahur. Allahu Akbar. Ini juga berat ya akhi. Saya mengalami betul. Ya, semua kita mengalami ya. 2 kemungkinannya Pak. Sahur itu. Yang pertama ngantuk. Ngantuk. Habis sahur ngantuk. Terus kita lupa. Tidur lagi. Ya. Yang kedua, nonton televisi. Wah subhanallah, tontonannya Pak, lawak-lawak gak karuan Pak. Akhirnya kita ketawa-ketawa gitu. Pada itu adalah saat-saat di mana munajat kita diterima oleh Allah. Wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Di masa sahur seperti itu, Allah Pak membuka lebar-lebar pintu rahmatnya kepada kita. Menawarkan dirinya kepada kita. Tapi banyak kita lupa jamaah sekalian. Oleh karenanya, ketika sahur Pak, kalau bisa jangan tidur lagi. Baca Qur'annya, paksa ngantuk-ngantuk, dipaksa sedikit, jangan tidur lagi. Karena kalau tidur bebas nanti nggak ke masjid sampean. Ya, sahurnya sunnah, ke masjidnya wajib jemaah sekalian bagi kaum laki-laki ini. Akhirnya berbolak-balik kehidupan ini. Ayo. Begitu habis sahur jangan tidur, munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa-doa kita akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dengan apa yang kita bahas ini, adakah Pak bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan? Kalla wa hasya. Ini bulan yang memang diistimewakan Pak oleh Allah, diberikan kepada kita hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh merugi kata Rasulullah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, enggak ada respon yang baik. Ya, apalagi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karenanya, monggo siapkan diri kita, siapkan rohani kita, siapkan ilmu kita, siapkan fisik kita, siapkan finansial kita, kemudian isi Ramadan dengan 7 poin yang saya bahas tadi itu, insya Allah sampai yang keluar dari bulan Ramadan
kayauma waladathu ummu. Insyaallah dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi sampean menjadi bayi-bayi baru, Pak. Cuma bayi yang berkumis dan berjenggot, ya. Bayi yang bisa berjalan. Betul. Tahu bayi sampean? Tahu bayi, ya, akhi? Bayi itu menggemaskan, Pak. Ya. Semua orang pengen menggendongnya, ya. Bukti sampean sukses dan mengikuti Ramadan, Pak. Sampean persis kayak bayi. Semua orang memiliki kayak bayi, Pak. Menggemaskan. Semua suka. Pengen mendekat dengan kita. Pengen menggendong kita, Pak. Pengen merangkul kita. Salah-salah sedikit, Pak, dimaafkan sama orang. Kenapa? Karena kita masih ada nuansa Ramadan, ya, Mas, sekalian. Bayi, ya, kalau antum gendong, terus pipis, Pak. Aduh, anget, gitu. Ya, anget kan, Pak, ya? Marah sampean? Dicium, Pak. Subhanallah. Gitu. Diletakkan, Pak. Allahu Akbar. Yang pengalaman punya anak, merasa ini, jamaah sekalian. Dibuka popoknya, ya, pampasnya dibuka, diganti, kemudian kita bersihkan, kita kasih bedak, dikasih minyak telurnya dan kayu putihnya, pasang lagi dengan apa, popok yang baru, Allah, digendong lagi, dilemas lagi, Pak, pret, keluar kotoran, Pak, ngamuk sampean, belum 10 menit, Pak, ngamuk. Itulah kondisi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Antum salah-salah sedikit, ya, tidak ada gesekan, ya. Kenapa? Karena semuanya bermental bayi semua, jamaah sekalian, gitu. Dosa-dosa sampean diampuni oleh Allah bagikan bayi yang enggak punya dosa, jemaah sekalian. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma hafadhna bil Qur'an. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana. اللهم تقبل منا زكاتنا وإنفاقنا وصدقاتنا اللهم تقبل منا قراءتنا وتدبرنا وكل خير أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم تقبل منا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والله أعلم. Saya tidak tahu apakah ada dialog atau bagaimana, saya serahkan kepada Abdul Rahman. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita telah dapat motivasi yang luar biasa dari Ustadz Muhammad Sholeh Dirhem. Saya buka tanya jawabnya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyinggung masalah itikaf. Mohon jelaskan, kalau kita ini menyelisih Nabi, itikaf itu diterima apa enggak? Soalnya di dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah wala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayati linnasi la'allahum yattaqun. Kurang lebih insyaallah Ustaz Rehem tahu. Yang maknanya Nabi itu 10 hari terakhir tidak kumpul sama istrinya. Dia mulai ya ba'da subuh langsung sampai 10 akhir Ramadan di malam Idul Fitri dia keluar. Seperti itu. Nah ini juga contoh dari Nabi. Lah yang dilakukan oleh umatnya itu pagi suhul, sibuk dan lain sebagainya. Mungkin habis tidur sama istrinya jam 12 keramas terus pergi masjid. Diterima enggak itu? Kalau berselisih. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Insyaallah antum paham. Mohon dijelaskan secara jelentreh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Saya mohon pertanyaan ini nanti tanggal 20 Juni. Karena pertanyaan ini fikih. Karena masalah fikih ini luas sekali. Tidak mungkin kita akan berbicara di sini. Khair insyaallah. Atau ada mungkin ada hal-hal yang... Iya, sedikit aja. Sedikit. Tapi saya tidak akan detail pada masalah aspek... masih kuat ya? Yang berbicara yang Ju ya. Masya Allah, khair ya, barakallahu fikum. Saya yakin pertanyaan beliau saking kehati-hatinya ya, takut sampai jadi fitnah. Perempuan suka ke masjid, iktikaf tengah malam, gitu ya. Akhirnya kan menyalahi hukum Allah. Berangkatnya ke sana sebenarnya. Kehati-hatian dari kita ini. Walaupun nanti mungkin detailnya, aspek fikihnya mungkin Ustaz Agung, tapi apakah boleh wanita iktikaf? Apakah itu harus di Ramadan atau di luar Ramadan? Ini terjadi khilaf pula, tapi nanti kita bahas masalah itu. Tapi kalau wanitanya, yang sejauh yang saya tahu itu, iktikaf di masjid itu, Zainab yang paling jelas ya. Istri Rasulullah SAW. Apakah itu di bulan Ramadan, di luar Ramadan, tapi yang jelas saya bicara iktikafnya. Pada sekali waktu Nabi itu masuk ke dalam masjid, kemudian melihat ada habl. Ada tali yang kemudian, bukan batas ya, tali yang kemudian diikat keras, kemudian menghalangi orang jalan gitu. Kemudian Nabi mengatakan, "Mahadhi apa ini?" kata Rasulullah, "Hadhi hablu li Zainab ya Rasulullah." Ini habl tali milik Zainab ya Rasulullah gitu. Kata Nabi, "Kulluhu lepas." Ya, suruh potong kata Nabi gitu. Ya, kenapa? Kalau udah dia capek, dia idza fatarat, kalau kemudian dia futur, dia nyender, enggak pingin tidur karena khawatir kalau tidur hilang nilai iktikaf. Jangan enggak kata Nabi, justru potong. Kalau capek tidur. Ya, selesai tidur kata Nabi, mulai lagi iktikafnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih detailnya mungkin nanti Ustaz Agung akan bicara masalah ini. Saya tidak akan bahas masuk terlalu dalam karena ini masalah fikih luar biasa. Nah, itu detailnya Ustaz. Itu akan di Ustaz Agung dipakar betul dalam masalah fikih iktikaf, fikih apa. Lebih jelas lagi kan lebih. Nah, ya. Terima kasih Ustaz. Ustaz tadi menerangkan, mudah-mudahan ini Ustaz bisa menjawab. Artinya tidak masuk masalah fikih. Zakat yang diterangkan sama Ustaz tadi yang dikeluarkan sebaiknya di bulan Ramadan. Kami pernah berdiskusi sama teman yang dia mengeluarkan zakat. Dia punya usul kepada kaum muslimin ini sebaiknya zakat itu dikeluarkan jelang bulan Ramadan dengan tujuan biasanya barang-barang itu pada saat Ramadan kebutuhan-kebutuhan untuk Idul Fitri itu naik sekali, zakat yang dirimanya dari orang-orang itu variasi Ustaz, sehingga kadang-kadang ngepres sekali untuk kebutuhan Idul Fitrinya dia dan anak-anaknya. Yang pertama. Yang kedua, para orang-orang yang mengeluarkan zakat itu sering kami dapat laporan dari teman-teman, dia lebih mendahulukan orang lain daripada keluarganya. Dalam arti keluarganya apabila dibagi sama dia dengan nilai 100, orang lain diberi 300. Itu bagaimana nih Ustaz? Mumpung kami di sini, kami ingin juga sharing sama Ustaz, juga jamaah-jamaah yang lain mungkin mendapatkan informasi dari antum. Jazakallah khair. Iya, ini juga ada aspek hukumnya juga sebenarnya tentang skala prioritas alokasi zakat. Ya, yang jelas kalau bahasa Rasulullah al-aqrab fal-aqrab memang ya, keluarga dekat yang tidak mampu harus kita dahulukan daripada kita memikirkan yang jauh. Tentu ini punya kewajiban, kita punya kewajiban Munif, mengingatkan orang yang seperti itu. Ada memang beberapa orang ya, dia tahu ponakannya tidak mampu, kakaknya atau adiknya juga tidak mampu, sementara orang lain dia sangat perhatian gitu. Nah, boleh jadi mungkin dia tidak tahu ya, atau mungkin dia lalai. Nah, kewajiban kita untuk mengingatkan kepada orang itu, ya akhi, antum mungkin lupa, nanti punya saudara kayaknya kemarin punya utang sama anak belum bayar. Ya,
oh antum punya saudara kayaknya ada masalah dengan orang lain, masalah utang piutang. Diingatkan, mungkin dia tidak tahu. Kakaknya atau adiknya sungkan untuk menceritakan pada saudaranya itu. Nah, kewajiban kita untuk mengingatkan masalah. Perkara dia nanti kita sampaikan, melaksanakan atau tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Tapi yang jelas, kalau mereka sadar dan tetap tidak memberikan prioritas kepada keluarga besarnya, keluarga dekatnya, tentu dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi dalam kehidupan kita insyaallah ya. Nah. Nah, yang pertama yang mana nih? Yang pertama? Yang pertama, Bagaimana kita menyikapi dalam bulan Ramadan yang sudah 11 bulan kita kerjakan itu langsung. Kalau 1 bulan ini sebaiknya untuk istirahat, khusus beribadah, atau kita ribut lagi tulang cari jual kurma, jual kambing, dua macam. Nah, kalau sampai lupa waktu itu yang dilarang oleh agama kita ya. Ya. Tentu bagi kita yang mampu ya, akhi, bagi kita yang ya, tentu itu juga kurang baik ya bagi kita yang sudah mampu. Bagi kita yang sudah mampu dan memang sudah stabilis kondisi ekonomi kita, saatnya kita memikirkan apa yang dibahas oleh ulama-ulama salaf kita. Saya pikir dialokasikanlah pekerjaan kita, mungkin diamanahkan pada anak kita, diamanahkan kepada orang yang kita percayai untuk mengurus bab-bab seperti itu. Kita konsentrasi untuk kemudian fokus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Tadi yang pertama tadi apa? yang pertama tadi membagi zakat sebelum Ramadan. Iya. Kenapa para ulama kita menyarankan di bulan Ramadan? Karena pertama memang di bulan Ramadan ada pelipat gandaan pahala, jelas sudah itu. Ya, yang kedua apa yang antum katakan tadi itu, ya kebutuhan orang di bulan Ramadan memang sangat mendesak. Ya, mau lebaran, butuh baju lebaran, butuh kue lebaran segala macam dan semua pada naik sehingga ketika diberikan di bulan Ramadan agak meringankan mereka. Selain juga bagi yang mengeluarkan juga ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu. Andai kata ya akhi, sebelum Ramadan bulan Sya'ban begini ya akhi, tiba-tiba antum punya tetangga sakit parah, kalau nggak disekitar antum bantu meninggal dunia gitu, antum jangan nunggu Ramadan keluarkan zakatnya ya akhi, keluarkan sekarang juga, itu wajib gitu. Karena barang siapa kata Nabi menyelamatkan jiwa seorang muslim, itu bukan Nabi, Allah Subhanahu wa taala, faka'an nama, seakan-akan dia menyelamatkan manusia secara keseluruhannya. Kira-kira begitu. Nah, ada tambahan Ustaz. Terus itu ya. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan nanti sama Amin Najib tadi. Memang orang-orang itu diberikan rezeki sama Allah Ta'ala. Di saat bulan Ramadan itu dia kesempatan untuk mendapatkan rezeki dari Allah. ya, Salah satunya barakallah fi Ramadan hadza, orang yang tidak biasa jual sarung Ustaz. Ya. Alhamdulillah teman-temannya tidak teko. Kira satu koni sarungmu. Alhamdulillah dapat faedah Ramadan. Alhamdulillah. Kemudian yang jual kurma juga begitu Ustaz. Nah, untuk masalah ubudiyah antara pribadi dia dengan Allah SWT. Jadi apa yang sampaikan tadi rotong gedu, ya memang kesempatan gedu ya bismillah. Oh, enggak apa-apa gitu ya. Betul Ustaz ya? Enggak Ustaz paham gedu ya Ustaz ya? Iya, kata apa? Enggak apa-apa antum maksimalkan potensi antum di bulan Ramadan seperti itu, tapi ketika ada panggilan adzan, antum minggir ya. Sambut panggilan Allah untuk salat tepat waktu gitu. Jangan sampai bekerja sampai malam sampai kemudian tidak salat tarawih gitu. Salat tarawih tapi jam 12 malam dewean gitu. Sehingga subuhnya juga terlambat, kadang tidak sahur. Ini namanya itu kita tergoda dengan kehidupan dunia. Tapi kalau antum bekerja kemudian bisa bagi waktu. Nah, ini yang jadi barokah bagi kita seperti itu. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Ustadz, Naam ya akhi karim. apa yang antum sampaikan itu dengan 2 tahun yang lalu hampir sama, Nah. tapi ini lebih dalam. Beda lah. Lebih dalam. Dan saya 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, dan sekarang rasanya belum ada peningkatan. Siapa yang belum ada peningkatan ini? Saya, Oh, antum bohong. anak yang merasakan Enggak. dari Anda. Antum aja tawadhu aja. Anak, kalau melihat antum sampaikan tadi itu bagaimana kita harus semangat menyambut Ramadan, anak biasa-biasa. Masih biasa-biasa, belum hebat seperti itu. Bingung ini masalahnya. Jadi kita sampai gini, ya opo tahun kemarin sik ngono ae. Tahun sebelumnya ya sik ngono ae.
melok pengajian terawas iki wis gak kena dihitung. Kok peningkatannya itu tidak signifikan, kurang gedu. Nah itu loh, Ustaz. Ana merasakan itu kurang gedu. Tantangannya itu masih banyak, Ustaz. Anak-anak mohon bantuan. Anak kepingin meningkat lebih baik gitu loh, Ustaz. Karena wis mulai tua iki gak pantes. Lebih khusyuk itu loh. Itu anak merasakan masih jauh. Dibandingkan mungkin jamaah-jamaah ini mungkin sudah pemahaman Al-Qur'annya, pemahaman inilah. Sementara anak banyak pemahamannya ini medis. Untuk Quran anak tidak seberapa. Anak yang merasa meningkat itu cuma satu, Ustaz. Dulu hatam Quran. Sekarang hatam Quran plus artinya. Alhamdulillah. Masih seperti itu kok. Ada peningkatan berarti. Nah, ya sedikit, Ustaz. Syekh asamillah syekh. Nah. Tapi yang di hati ini belum geretek gitu. Ya. Wis itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengapresiasi perasaan seperti ini ya, pengakuan diri daripada kemudian kita merasa biasa-biasa saja. Yang penting yang saya jadi pertanyaan buat kita semua, apa usaha kita? Kan Allah melihat nanti sejauh mana usaha kita. Wa qul i'malu. Ya. Berusahalah kita. Beramallah kita sesuai dengan apa semangat yang kita punya. Fasayarallahu amalakum. Allah melihat sejauh mana usaha antum. Nanti berhasil atau tidak, ditingkatkan atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan fasayarallahu natijakum. Allah akan melihat hasil usaha antum. Urusan hasil ya maksimal atau tidak dan pemberian dari Allah begitu atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting antum bekerja, ada usaha maksimal ya. Kendati nanti antum merasa kurang, bagus. Sehingga antum lebih maksimal lagi. Terus begitu. Sampai nanti kita mengakhiri dunia ini dengan husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu. Masih ada lagi, Pak? Ada dari saya. Iya. Langsung. Betul. Nah, ya gitu. Ya, terus ada yang saya tanyakan, Ustaz. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa sebaiknya zakat itu diberikan kepada yang menerima itu di bulan Ramadan. Tapi yang terjadi dan kebiasaan bertahun-tahun itu yang terjadi, biasanya di bulan Rajab itu sudah banyak orang yang datang dan bahkan itu dari jauh-jauh. Sehingga dari bulan Rajab itu kita sudah persiapkan bagi orang-orang yang memang khusus datang ke rumah untuk minta zakat itu dan kita berikan pada saat itu juga. Saya kira itu yang saya sampaikan, mungkin Ustaz bisa sampaikan. Iya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Apalagi kemudian dia dari luar kota ya, dimana di bulan Ramadan dia sudah nggak punya waktu lagi. Tidak harus Ramadan sengaja diprioritaskan karena memang di situ ada pelipat gandaan pahala ya. Tapi kalau dalam kondisinya mendesak kayak gitu dan belum tentu dia Ramadan akan balik menemui antum keluarkan. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Dan antum niatkan, ya Allah, sebenarnya saya ingin dikeluarkan di bulan Ramadan, ya Allah. Tapi datang sekarang. Insya Allah dapat pahala Ramadannya juga, insya Allah. Ala niatikum, insya Allah. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum. Pak, mendasar sekali. Saya punya jamaah sudah berjalan sekitar 5 tahun. Bahkan terawihnya juga istiqomah selama sekitar 4 tahun. Setiap setelah sholat isya biasanya saya buat mutolaat berarti bisa tahu. Namun hanya saja saya tanah yang saya tempat di musola kecil itu tidak tahu pemiliknya. Sehingga apakah saya termasuk rusak atau bagaimana? Karena saking tidak adanya lingkungan itu tanah yang kita kira-kira mampu membeli. Sehingga saya terpaksa mendirikan tanah itu sudah tahu orangnya. Sehingga sudah berjalan 5 tahun sampai sekarang. Dan saya izin dengan Bapak Kepala Desa setempat dan yang punya proyek setempat izin itu saja. Musola saya sebenarnya dekat dari sini. Bahkan sekali ini saya diajak teman saya yang dari Pandan tadi itu kebetulan saya sini berkenan saya bisa bertanya dengan para habib, mungkin para habaib. Musola saya dekat ini. Sebelah ini. Oke. Kami sudah berjalan 4 tahun. Karena mulai lubang sampai sini tidak ada tempat untuk mengaji dan sebenarnya untuk anak-anak aja. Sehingga inisiatif
untuk sholat tarawih dan sebagainya. Nah, itu kira-kira hukumnya kayak apa? Dan sampai sekarang saya tanya, yang punya tanah itu tidak tahu alamatnya. Mungkin saja harapan saya. Terima kasih. Nanti dia tahu solusinya. Kalau memang tidak berkenan atau tidak cocok hukumnya, mungkin kuasa yang datang saya tidak sempat itu. Besok atau bisa saya bongkar bersama-sama. Oke. Sampean datang nanti Pak ya, tanggal 21 ya. Ada ahli fikihnya di situ Pak. Tentang bab ghasab, tentang bab menemukan tanah kosong yang tidak bertuan segala macam, ada ahlinya. Catat Pak ya, tanggal 21 ya. Hadir lagi Pak ya, insyaallah ya. Sahabat titik ya, insyaallah. Baik, insyaallah. Ya walaupun saya bisa jawab sekarang, tapi nanti anulah lebih enak Pak ahlinya. Saya mau tanya. Fadhal ya Ustaz Abdurrahman. Berkenaan dengan zakat atau infak, ya. Zakat. Kita itu punya pegawai. Kadang-kadang ada beberapa orang pegawai yang kita itu merasa hutang budi sama dia karena jasanya besar sekali, bagus sekali ya. Kemudian kita memberikan infak lebih kepada dia ini. Ini di dalam Infak ya, bukan zakat ya. zakat atau infak. Fikirlah. Kemudian bukan di dalam menata hati maksud Ya. saya. Menata hati kita itu apakah ini ikhlas murni atau ada hubungan dengan pekerjaan tadi. Ya. Itu yang Nah, terima kasih. kalau bab fikihnya, bab mengeluarkan zakatnya itu bisa tanyakan sama Ustaz Agung ya. Tapi kalau masalah infak wajar ya. Kita berinfak kepada orang yang lebih kita cinta itu wajar Pak. Mengapresiasi semacam memberikan sebuah hadiah reward bagi orang yang menyenangkan bagi kita, kerjanya disiplin, kemudian istiqomah di masjid, wajar kita memberikan nilai lebih. Tapi kalau urusan zakatnya, tanyakan sama Ustaz Agung aja nanti insya Allah. Tapi untuk infak, tidak ada masalah. Masalah keikhlasan. Ya ikhlas antum, justru itulah bentuk ikhlas antum. Karena antum telah melihat orang ini luar biasa, dia istiqomah di masjid, akhlaknya bagus, jujur pekerjaannya, tepat sasaran untuk memberikan infak yang seperti itu. Seperti itu. Keluar dari keikhlasan. Insya Allah enggak. Ustaz, Afwan Ustaz, mau tanya. Fadal dokter. Ini tidak tahu ini termasuk bab fikih atau bukan, tapi ini menyangkut pernyataan Ustaz tadi mengenai pahala orang yang memberikan takjil pada orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa itu sendiri. Tapi ada tadi hadis yang menyatakan man fattoro so'iman, memberi makan buka puasa. Ini ada bedanya, tidak ada takjil dengan buka puasa. Nah tadi Ustaz Abdurrahman ini menerima sumbangan bukan takjil, tapi buka puasa nasi bungkus ya. Nah ini bagaimana ini Ustaz? Antara takjil dengan Naam ya akhi. masuk. Ini panjang ya, saya baca dalam kitab Minhajul Muslim. Itu cukup jelas ketika ada sahabat yang protes sama Rasulullah. Kemudian ya Rasulullah, tidak semua kita mampu, enak ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, dia bisa ngasih takjil, bisa ngasih iftar dengan kekayaan yang dia punya. Umar, Masya Allah dia punya. Apalagi Utsman mantumu ya Rasulullah, dan sahabat-sahabat konglomerat yang lain itu. Lalu bagaimana dengan kami gitu? Berikan kepada saudaramu, kata Nabi, walaupun dengan 1 biji korma, kata Nabi. Kenapa korma? Korma itu adalah buah yang paling banyak di Madinah ya. Di sana itu. Kalau di kita mungkin 1 biji pisang barangkali ya. Atau 1 biji sawu kecek barangkali. Kalau sawu kecek kayak korma juga itu ya. Atau sawu atau apa, pokoknya atau 1 potong semangka semampu kita. Hatta 1 biji korma kami tidak punya ya Rasulullah gitu. Kata Nabi, berikan kepada saudaramu walau syurbatima. Syurbatima, seteguk air. Sopo tidak bisa seteguk air ya, akhi. Sampai ke semua kita bisa ya.
memberikan kepada orang seteguk air seperti itu. Apalagi kemudian nasi bungkus, bukan apalagi teh botol, apalagi jus gitu, apalagi wah itu lebih. Dan insya Allah ya, semakin indah yang kita berikan, semakin bagus yang kita berikan kepada orang, yang mendoakan juga semakin khusyuk insya Allah ya. Beda ya ketika antum takjil, kemudian di situ ada sambosa, ada itu doanya serius gitu ya, terasa sekali. Mudah-mudahan barokah yang ngasih ini. Minimal dengan kata-kata itu dengan ketulusannya, karena dia disenangkan. Dan idkhalus surur itu menyenangkan orang itu, tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang yang tidak semuanya bisa mampu seperti itu. Nah, bagi yang tidak mampu sama sekali, hatta syurbati ma, berikan sedekah, berikan takjil seperti itu. Ya, apalagi kemudian antum saya paham maksud takjil itu takjil pembuka atau takjil dengan nasi. Insya Allah semuanya masuk itu semua kayak gitu. Dua-duanya masuk. Baru makan. Iya, semuanya masuk, semuanya masuk. Semuanya masuk. Yang ngasih nasi, yang ngasih takjil, yang masuk. Dikasih takjil saja, dari kasih makan juga ya kibiring. Salatnya pun juga enggak akan sempurna. Nah, Waktunya sudah habis. Ya, coba satu. Ibnu Salamah pernah mengatakan az-zahada fil Islam laisa idha'atil mal. Ya, zuhud dalam Islam itu bukan kemudian kita tidak suka dengan harta. Justru zuhud itu adalah orang yang hobi terhadap harta, suka dengan harta, tapi dia meyakini ayyakuna bima fi indillah awthaq bima fi indahu. Dia meyakini bahwa harta yang dia punya dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah tidak ada apa-apanya. Jadi merasa bahwa apa yang dia punya, dunia yang dia punya ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Ya, zuhud itu dia merasa betul bahwa harta yang dia punya itu ini dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya saya katakan kalau ada orang bicara zuhud, orang miskin zuhud, wajar. Zuhud dengan sini kan ada yang dia miliki gitu. Tapi zuhud yang sebenarnya itu kan, coba lihat dalam kitab-kitab tazkiyah itu. Zuhud yang sebenarnya itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Paling kayaknya sahabat, Pak. Utsman bin Affan, mantunya Rasulullah. Yang kalau sarapan itu, kata para sahabat itu, sambal goreng, daging burung yang masih muda. Bukan zen lagi, akhi. Tapi ketika dia makan, tidak pernah makan sendirian dia itu. Lalu melibatkan sahabat-sahabat yang lain gitu. Jadi nikmat yang dia punya sharing dengan sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Itu zuhud gitu. Bukan orang yang tidak suka dengan harta seperti itu. Ada 3 pemahaman waktu itu yang saya tahu itu. Salah satunya begitu bahwa apa yang dia punya itu merasa ini bukan milik saya. Ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya harus mengalokasikan dunia yang saya punya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Dan perlu antum ketahui ya akhi, 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab itu semuanya adalah pengusaha-pengusaha sukses. Ya, konglomerat semuanya itu. Cuma satu saja, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu pun karena Ali bin Abi Thalib tidak dikasih kesempatan oleh Rasulullah untuk kemudian berbisnis sebagaimana sahabat-sahabat yang lain gitu. Faham ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Untuk barokahnya majelis ini, kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga mohon maaf ya akhil karim, yang baik itu saya hanya mentransfer ilmunya Allah dan hadis-hadis Rasulullah bukan dari saya sendiri. Yang salah itu karena syahwat saya, karena jangan dimasukkan dalam hati. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya berjumpa dengan Ramadan dan yang paling penting semuanya berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.